Ini fungsi dari thermal grease itu mengantarkan panas untuk sebuah elektronik yang bagian komponen aktifnya itu lebih dari 40 derajat Celcius. Itu wajib banget gunakan ini ya. Dan untuk ya bagi pemula itu wajib banget dasar-dasar tentang ini. Kita jangan apa istilahnya berpatokan untuk yang masih belajar ya tentang elektronik, itu kita harus tahu penyaluran yang sempurna seperti apa, cara yang terbaik untuk mendinginkan sebuah komponen itu dengan apa. Dan ini kurasa wajib banget, biarpun Anda masih pemula itu wajib banget gunakan ini ya. Itu emang benar-benar ramuan mujarab, apa istilahnya, benar-benar berfungsi untuk menyalurkan panas dari sebuah transistor IC ke heatsink. Itu wajib banget. Untuk ininya apa, saya kasih info, ini salah satunya dari Tianmu di online shop banyak banget. Itu yang warna kuning ya, jangan yang warna yang lain. Biasanya kalau warna abu itu thermal plus sejenis lem. Jadi untuk pendingin berikut perekat itu yang warna abu-abu, terus warna hitam itu biasanya sebagai perekat saja, bukan pendingin. Ataupun warna putih atau jernih itu juga sebagai lem saja ataupun silikon. Jadi yang benar-benar grease asli yang warnanya dalamnya itu warnanya putih ya, kita tunjukin seperti ini, putih. Kalau diusap di jari dia akan belepotan warna putih, yaitu yang benar-benar thermal ataupun penghantar panas. Dan untuk yang ya ini mohon maaf ya, ini kak video part kedua karena emang tadi sempat saya rekam ternyata berhenti di 33 menit. Jadi untuk ini kita harus benar-benar tahu ya walaupun saya juga di dunia audio belum sepenuhnya memahami tentang pembagian arus, pembagian tegangan atau laju arus, laju bias, laju ampere pada sebuah rangkaian, atau pembagian yang sempurna seperti apa, bias yang bagus seperti apa, dan feedback yang bagus seperti apa untuk driver amplifier. Saya belum tahu sepenuhnya, namun setidaknya saya udah bereksperimen dan mencoba. Ternyata itu saya setelah beli ini 3 kit, dan saya saking penasarannya kit saya pasang satu di sana. Yang semula itu agak drop ketika volume di jam 12 itu, ketika dihantam pas dia speaker kayak bergoyang dan kayak tegangan nggak normal ya, kayak tegangan pincang, entah pincang ataupun drop ataupun apa. Ternyata setelah saya cek itu dari trafo ini, dia kabelnya kecil yang pertama, yang kedua ground ke soket juga drop kurang. Jadi di sini banyak banget. Terus ini lagi, oh ya, yang sering kelupaan itu kalau power amplifier kita tunjukkan, bisa nggak ya? Ya terlihat lah ya, yang penting terlihat panelnya sedikit. Itu biasanya di depan kalau Anda yang nggak punya LED clip ataupun lampu clip, Anda gunakan cuma LED saja dan bermodalkan resistor contoh 10 kilo atau 8K2 ke out kolektor atau out emitter pada sebuah driver ke lampu LED depan ini. Itu Anda jangan langsung groundnya, jangan ikut ground potensio ya. Itu wajib banget menurut saya, itu jangan gunakan bersamaan ya. Ground lampu LED-nya dengan ground potensio itu jangan dilangsungin.
Anda harus ambil saja ground dari trafo atau ground dari elko, itu untuk supply ground pada lampu klipnya, dengan tujuan agar sinyal out dari driver atau amplifier itu tidak feedback kembali ke bagian input ya. Karena emang untuk rangkaian input, walaupun dia sudah ada groundnya, dia udah kuat, namun ada sedikit kebocoran dari output OCL, itu bikin suara ngeber atau suara ngember ketika di volume tinggi, itu pasti akan terjadi suara kayak power drop ataupun power kurang tegangan ataupun gak ada tenaganya ya. Itu diwajibkan banget groundnya jangan ikut potensio, namun kita harus tarik saja ke sana, ikut ke power supply agar tidak mengganggu potensio ataupun jalur input sebuah audio ya. Ya walaupun dia sama-sama melewati ground, namun ground sana, ground sini, sini itu berbeda-beda ya. Karena emang setiap berapa, tarik contoh saja per 10 cm dia ada sedikit kelonggaran, dan kelonggaran tersebut bisa termasuki oleh sinyal liar lainnya dan ataupun sinyal out dari power amplifiernya. Jadi untuk ini ground yang ke lampu LED clip depan ataupun entah itu sepele ya, yang jelas out dari power amplifier itu disarankan jangan ikut ground potensio. Itu saja menjadi info penting dari saya ya. Penting gak penting, emang penting ya, karena saya sudah mengalaminya sendiri. Saya sudah coba, tak kira saya rakit drivernya itu salah ataupun kurang bagus, ternyata bukan dari drivernya yang salah, karena ground lampu klip atau ground lampu sinyal atau output dari amplifier itu saya groundnya ikut potensio. Itu ternyata emang perubahannya sangatlah drastis. Dan untuk ini saya simpan yang satu lagi buat cadangan ya. Sebenarnya sih ada satu kit, namun sedikit problem atau bermasalah, jadi akhirnya saya pasang driver saya yang sudah tampil kemarin. Ternyata hasilnya nggak kalah jauh. Yang ini drivernya karakternya flat, punya saya juga ternyata setelah saya cek itu karakternya sama persis, flat, suara jernih ya. Ini driver saya. Untuk yang ingin lihat modifikasinya silakan dicari saja di koleksi video saya, ada, insya Allah sama persis, insya Allah sama ya, ada, silakan dicari saja. Itu yang saya rubah hanya pada ini. Oh, kita tunjukkan saja ya, sama enggak sama. Jadi untuk ini nanti bahas di belakang. Untuk yang ini kita bahas belakang. Yang jelas dari sini, dari tegangan utama atau VCC, saya gunakan sebenarnya bagusnya 50 ohm, jangan 100 ohm ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang biasanya pakai MJE 340, kita ganti pakai transistor yang bekas lampu jari, itu 13.005D ini ya. Itu lebih adem, tenaga lebih dapat, suara juga enggak terlalu berpengaruh. Untuk ini resistor, intinya resistor feedbacknya ataupun gainnya dia saya gunakan 33 kilo. Emang ya kalau bisa emang 47 kilo atau berapa ya, sesuai selera Anda. Resistor ke ground ini ya, yang semula 560 ohm saya ganti pakai 330 ohm. Elko yang di sini
Di tengah itu saya gunakan 100 mikro 160 volt, yang lainnya sama. Ini pakai yang semula 22 nano saya ganti 220 nano. Itu karakternya bass, treble, middle semua masuk. Untuk ini saya cuma yang ini ya, pakainya 10 kilo. Sebentar. Iya ya, 10 kilo ya, lupa. Oh my god. Ya, ini pakainya 10 kilo ya. Jadi untuk ini yang 2 resistor ini tuh saya pakainya 10 kilo. Ini 10 kilo ya. Elko tengah saya buang. Terus untuk modifikasi yang ini silakan Anda cari saja di video saya, ada, insya Allah ada. Itu yang kalau biasnya pincang atau pincang sebelah itu ada caranya, pakai ini, cari ini. Untuk yang lainnya nggak ada perubahan, paling hanya di sini yang apa awalnya 330 ohm nih di sini ya 330, karena emang yang transistor ini saya ganti langsung pakai transistor gede. Ini langsung diganti transistor gede ya sama saya. Ini lepas satu guys, aduh nggak ke kontrol, pantesan kemarin agak serak. Ada kesalahan kemarin ternyata ya, kita nggak cek itu emang powernya kok agak sedikit kurang atau letoy. Ternyata ada yang lepas ya. Untuk ini saya pakainya resistor 1 kilo pengganti 330 ohmnya yang C4793 ataupun A1837. Itu saya ganti pakai seri TR yang gede A1941 5198 ya begini, dan langsung ke driver ataupun transistor final. Tuh hasilnya bagus juga dan tenaganya juga dapat. Sempat coba tadi siang, dicoba buat hantam bass udah bulat. Yang lain nggak ada masalah ya, nggak ada perubahan, dan kurasa sih udah itu saja. Dan nih di sini ya hampir lupa ya, ini ground input, yang atas adalah ground input, yang bawah adalah ground speaker. Kita jangan langsung sambung dari ground input ke ground speaker ya, karena emang itu tadi ya saya bilang, walaupun sama-sama ground dia berjarak selisih hanya 1-2 cm. Itu disarankan input dan output jangan bersamaan. Lebih baik input ditarik kabel ke sini ke elko, dan output juga tarik kabel ke sini ya, walaupun di sini ketemunya sama satu titik, namun dia pasti akan berbeda hasil. Nggak akan ada istilahnya feedback ataupun yang lainnya ya. Untuk ini ground input secukupnya saja. Untuk ground output diusahakan sebanyak mungkin, dan ground dari trafo ke elko juga diusahakan sebanyak mungkin agar performa lebih mantap. Oke, terima kasih dari saya. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya. Untuk yang baru banget menonton silahkan di scroll saja, itu di koleksi video saya cukup banyak, bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.